Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu Guru yang hebat, salam guru penggerak. Pada video ini saya akan membahas tugas 1.2.A.3 mulai dari diri modul 1.2. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kundono. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Gendeng Mulyo 02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment untuk mengembangkan channel ini bagi pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan tim pembimbing saya. Yang pertama, Bapak Asmuni sebagai fasilitator dan Bapak Suharno sebagai pengajar praktik. Diagram trapesium usia. Saya lulus TK pada usia 6 tahun. Pada saat SD, saya sekolah di SD Negeri Gendeng Mulyo 02 dan pada waktu kelas 3, peristiwa negatif terjadi pada saya. Saya lulus SD di SD Negeri Gendeng Mulyo 02 pada usia 12 tahun. Pada saat SMP, tepatnya kelas 1, peristiwa positif terjadi pada diri saya. Saya lulus dari SMP Negeri 2 Juwana pada usia 15 tahun. Saya lulus SMK di SMK Bina Tunas Bakti Juwana usia 18 tahun. Saya lulus S1 di Universitas Terbuka Program Diklat Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada usia 28 tahun. Dan yang terakhir, saya lulus S2 pada usia 34 tahun di Universitas Muria Kudus Program Diklat Magister Pendidikan Dasar. Usia saya sekarang 34 tahun. Dan usia pensiun saya kemungkinan 60 tahun. Selisih peristiwa positif saya yaitu umur saya 34 tahun dikurangi 13 tahun yaitu 21 tahun. Dan sedangkan selisih peristiwa negatif saya 34 tahun dikurangi 9 tahun yaitu 25 tahun. Tugas 1 refleksi. Yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Peristiwa positif yang saya alami yaitu saat memasuki masa SMP, di mana saat itu pertama kali saya mendapatkan beasiswa dari hasil lomba. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbingku. Dan peristiwa negatif yang saya alami yaitu ketika waktu SD kelas 3. Pada saat bermain di rumah salah satu teman sekelas saya, di mana dia adalah seorang anak dari kepala desa. Pada waktu itu, saya dan beberapa teman bermain di rumahnya. Nah, pada saat petak umpet tersebut, saya tidak ikutan dan bermain sendiri dengan mainan milik temanku tadi. Saat itulah aku didatangi oleh ibunya. Singkat cerita, aku diolok-olok olehnya karena berasal dari keluarga yang berekonomi bawah. Yang saya tidak terima ketika orang tuaku direndahkan oleh dirinya. Yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Peristiwa positif yang terlibat yaitu Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman yang berjuang bersama saat mengikuti lomba sebagai perwakilan dari SMP Negeri 2 Juwana. Peristiwa negatifnya, istri dari Pak Kades yang seorang pelaku telah mengolok-olok diriku dan kedua orang tuaku. Nomor 3, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Silakan gunakan roda ekonomi pecik di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan Bapak Ibu di masa itu. Peristiwa positif, saya senang karena sejak saat itu saya mendapatkan beasiswa
sampai saat mengecap pendidikan 1. Dari mulai SMP saya dapat beasiswa dari lomba itu, terus STM saya dapat beasiswa dari lomba teknik, dan S1 PGSD saya mendapat beasiswa full penuh dari mulai masuk sampai lulus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Dan peristiwa negatif saya berawal dari kekecewaan yang sangat mendalam. Saya rubah kekecewaan tersebut menjadi hal positif untuk membangun diri sendiri, sehingga nanti dapat membanggakan orang lain di kemudian hari, terutama orang tua. Yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena setiap peristiwa pada masa sekolah itu momen yang sangat berharga. Dari peristiwa positif, saya belajar untuk mengupgrade diri demi pendidikan yang tinggi. Dan dari peristiwa negatif, saya belajar berubah untuk mengubah kisah negatif saya menjadi motivasi untuk membangun diri seperti sekarang. Yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Saya pernah mengalami kejadian positif dan negatif yang bisa saya jadikan referensi dalam hidup saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai seorang guru, saya ingin membimbing peserta didik atau siswa saya sesuai dengan bakat akademik dan non-akademiknya, serta menanamkan budi pekerti yang baik dalam diri mereka. Saya bekerja sama dengan siswa, terus berupaya memberikan pembelajaran yang bermakna, menjadi teladan bagi siswa, memberikan bimbingan, memotivasi siswa, dan meningkatkan semangat siswa dalam proses pembelajaran dan di kehidupan di sekolah. Yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Guru adalah seseorang yang dapat mengubah dunia dengan berperan aktif dalam mendidik peserta didik yang berkarakter, belajar, bermakna, dan mengembangkan jiwa Pancasila. Tugas refleksi 2. Yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai yang saya pegang teguh dalam diri saya yang membantu menggerakkan siswa, sesama guru, dan komunitas sekolah adalah nilai-nilai kemandirian, refleksi, kolaborasi, inovasi, dan keramahan siswa atau berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Sebagai seorang guru, saya selalu berusaha untuk memotivasi, mendorong, dan menginspirasi peserta didik saya. Saya berusaha untuk menjadi teladan bagi siswaku dengan mendorong pembelajaran yang menyenangkan, mandiri, kreatif, dan mendukung peserta didik. Terima kasih sudah menonton video saya yang singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.